Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pagi. Yang Pagi. terhormat, yang baiklah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Elvi Mailani SSI MPD dan Ibu Nura Rastika MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan pelajaran matematika sekolah dasar dan yang saya kasihi teman-teman saya semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga semangat agar presentasi kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai nanti. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu kelompok 7, yaitu mengenai literasi matematika dan pemecahan masalah. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Eunike Gracia Sormin, selaku moderator, dan ada teman-teman saya, Husna Siregar sebagai pemateri pertama, ada Monica Intan Reni sebagai pemateri kedua, dan juga Sasri Agustina Putri sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu konsep literasi matematika yang akan dibahas oleh Husna Siregar. Kepada Husna, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas tentang topik pertama, yaitu konsep literasi matematika. Literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan konsep-konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Menurut Magdalena Wangge 2022, literasi matematika menuntut individu agar mampu mengidentifikasi persoalan, menerapkan pengetahuan matematika, serta menafsirkan hasilnya untuk mengambil keputusan logis dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan rumus, tetapi juga dengan proses berpikir sistematis dan kritis untuk memecahkan permasalahan secara rasional. Wangge juga menjelaskan bahwa proses pembelajaran matematika seharusnya mendorong siswa agar mampu menggunakan konsep matematika dalam situasi nyata. Hal ini karena literasi matematika berperan penting dalam meningkatkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, yang keduanya menjadi inti dari berpikir matematis. Namun penelitian mereka menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa sekolah dasar masih rendah, terutama dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kesulitan ini disebabkan karena siswa belum terbiasa menerapkan konsep matematika ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi numerasi harus dikembangkan melalui pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Siswa yang memiliki literasi numerasi yang tinggi lebih mudah memahami hubungan antar konsep serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, literasi numerasi menjadi pondasi penting bagi siswa untuk menguasai konsep-konsep matematika secara menyeluruh. Literasi matematika tidak hanya menumbuhkan kemampuan berhitung, tetapi juga mengasah kecakapan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi matematika merupakan komponen esensial dalam pembelajaran di sekolah dasar. Literasi ini memungkinkan siswa menghubungkan konsep matematika dengan realitas kehidupan, berpikir kritis terhadap persoalan yang dihadapi, dan mengembangkan kemampuan bernalarnya secara logis. Kemudian, topik kedua kita yaitu pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah adalah kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sekolah dasar. Suhartono 2018 menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan keterampilan kognitif yang melibatkan kemampuan untuk mengenali masalah, merencanakan strategi penyelesaian, dan menemukan solusi yang tepat melalui penalaran yang logis. Menurut Suhartono, keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah sangat bergantung pada pengetahuan awal atau previous knowledge yang dimiliki
serta kemampuan mengingat informasi dari memori jangka panjang. Karena itu, pengalaman belajar di tingkat sekolah dasar akan sangat menentukan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada jenjang yang lebih tinggi. Guru memiliki peran sentral dalam menyesuaikan jenis masalah dan perkembangan kognitif anak, serta memberikan bimbingan dalam memilih strategi yang sesuai. Risma Firda Diana dan Nur Fatiyah 2023 meneliti kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan langkah-langkah POLIA, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasilnya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan tinggi dapat melaksanakan keempat langkah POLIA secara sistematis, sementara siswa dengan kemampuan sedang dan rendah masih kesulitan pada tahap perencanaan dan pemeriksaan ulang. Selain itu, Astuti Baharudin, Waliuliyah Alan Nasir, dan Musbaing 2025 membuktikan bahwa model pembelajaran berbasis problem solving memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar. Penerapan model ini membantu siswa belajar menemukan solusi atas masalah yang diberikan guru, berpikir logis, dan mengaitkan konsep matematika dan kehidupannya sehari-hari. Jadi, melalui kegiatan pemecahan masalah, siswa dilatih untuk berpikir mandiri, memahami konsep secara mendalam, dan mampu mengaplikasikan matematika dalam konteks nyata. Guru diharapkan berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa berpikir sistematis dan reflektif, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan matematis. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, pada topik selanjutnya kita akan membahas keterkaitan literasi matematika dan pemecahan masalah yang akan dipaparkan oleh Monica Intan-Reni. Kepada Monica, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keterkaitan literasi matematika dan pemecahan masalah. Dalam dunia pendidikan modern, literasi matematika tidak hanya berarti kemampuan menghitung angka atau menguasai rumus, tetapi lebih pada kemampuan seseorang untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Sementara itu, pemecahan masalah adalah proses berpikir kritis dan reflektif ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak langsung memiliki jawaban pasti. Keduanya saling berhubungan erat. Literasi matematika menyediakan dasar pemahaman konseptual, sedangkan pemecahan masalah menjadi wadah penerapan kemampuan tersebut secara konkret. Menurut Kolar, pada tahun 2021 yang menegaskan bahwa kemampuan literasi matematika berperan penting dalam membentuk kecakapan siswa untuk menyelesaikan masalah melalui penalaran, interpretasi data, serta pemodelan situasi kehidupan. Dalam pembelajaran di sekolah, siswa yang memiliki literasi matematika tinggi umumnya lebih cepat memahami inti persoalan dan mampu menemukan strategi pemecahan yang sesuai. Lalu menurut Mohamin, dalam studinya, ia menemukan bahwa literasi matematika yang baik memperkuat kemampuan siswa dalam merumuskan strategi penyelesaian dan menafsirkan hasil dengan akurat. Lalu menurut Syahdani, melalui penelitiannya tentang model problem-based learning, menegaskan bahwa kegiatan belajar berbasis masalah mampu meningkatkan literasi matematika karena mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan informasi relevan, dan mengaitkan konsep matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari. Lalu, penelitian lain oleh Alo menjelaskan bahwa siswa dengan orientasi literasi numerik yang kuat menunjukkan keuletan dan kreativitas lebih tinggi dalam menghadapi masalah yang menantang. Mereka tidak mudah menyerah, mampu memeriksa ulang hasil kerja, dan dapat menilai apakah solusi yang diperoleh relevan dengan konteks kehidupan nyata. Dengan kata lain, literasi matematika tidak hanya mengasah kecerdasan kognitif, tetapi juga menumbuhkan sikap pantang menyerah
dan kemampuan reflektif yang menjadi inti dari keterampilan pemecahan masalah. Pembelajaran semacam ini tadi memperkuat kemampuan literasi siswa karena mereka tidak lagi melihat matematika sebagai pelajaran hafalan, melainkan sebagai alat berpikir untuk memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara literasi matematika dan pemecahan masalah merupakan hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Lalu selanjutnya, strategi pembelajaran di sekolah. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana menyeluruh yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran itu adalah pola kegiatan yang sistematis untuk memfasilitasi siswa mencapai hasil belajar tertentu. Strategi inovatif dalam pembelajaran SD. Strategi di SD itu perlu dikembangkan secara inovatif untuk menumbuhkan kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah di era digital. Sebagian besar guru SD itu masih menerapkan metode konvensional seperti ceramah dan latihan tertulis yang membuat siswa pasif dan kurang terlibat aktif. Jadi strategi pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan guru itu yaitu yang pertama, gamifikasi, yaitu strategi dengan menggunakan unsur permainan untuk memotivasi siswa seperti kompetisi poin, papan skor, dan hadiah simbolik. Lalu yang kedua yaitu project based learning, yaitu strategi siswa diajak mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya membuat laporan lingkungan sekolah atau jurnal tanaman. Lalu yang ketiga, flipped classroom, yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan membalik pola tradisional. Jadi siswa itu mempelajari materi di rumah melalui video atau bahan digital, lalu mendiskusikan dan menerapkannya di kelas. Lalu yang keempat yaitu collaborative learning, yaitu strategi pembelajaran berbasis kerja kelompok yang mendorong interaksi dan komunikasi antar siswa sekaligus menumbuhkan empati dan toleransi. Lalu yang kelima yaitu integrasi teknologi digital, yaitu strategi untuk menggunakan media digital seperti video edukatif, aplikasi belajar, dan simulasi interaktif untuk membantu pemahaman konsep abstrak. Lalu yang selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis kompetensi dan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM karena kurangnya pemahaman tentang soal berbasis HOTS dan pembelajaran kontekstual. Oleh sebab itu, guru perlu menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama, membiasakan siswa membaca teks informatif dan naratif secara rutin untuk menumbuhkan daya analisis. Yang kedua, melatih siswa mengerjakan soal cerita berbasis kehidupan sehari-hari agar terbiasa bernalar. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung dalam semua mata pelajaran, bukan hanya bahasa Indonesia atau matematika. Lalu yang keempat, mengembangkan asesmen formatif yang menilai proses berpikir siswa, bukan hanya hasil akhir. Lalu strategi kontekstual dalam pembelajaran numerasi dan pemecahan masalah. Pentingnya strategi pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi guru yang berhasil mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata membuat siswa lebih memahami konsep dan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Strategi yang digunakan guru yaitu antara lain yang pertama, mengaitkan konsep matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari seperti jual beli, pengukuran, waktu, dan perbandingan. Strategi yang kedua, memberikan kesempatan siswa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas untuk melatih komunikasi matematis. Lalu strategi yang ketiga, menggunakan media pembelajaran konkret seperti alat peraga, kartu angka, dan diagram. Strategi yang terakhir yaitu melatih siswa menarik kesimpulan logis dari hasil pengamatan atau perhitungan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, topik kita adalah peran guru dalam pengembangan literasi dan pemecahan masalah sebagai topik terakhir yang akan dipaparkan oleh Sasri Agustina. Kepada Sasri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan literasi dan pemecahan masalah. Yang pertama itu pengertian literasi dan pemecahan masalah. Secara konseptual, literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, bernalar logis, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Literasi merupakan dasar dari pembelajaran sepanjang hayat, yang memungkinkan individu memahami dunia dan mengambil keputusan cerdas. Sementara pemecahan masalah atau problem solving adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya dan menemukan solusi melalui proses berpikir logis dan kreatif. Dalam konteks sekolah dasar, kedua kemampuan ini harus dikembangkan sejak dini agar siswa mampu berpikir mandiri, kritis, dan siap menghadapi situasi kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dan pemecahan masalah menjadi fokus utama pendidikan modern yang berorientasi pada kemampuan abad ke-21. Yang kedua itu peran guru sebagai penggerak literasi sekolah. Guru merupakan tokoh utama dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah dasar dalam gerakan literasi sekolah atau disingkat dengan LGS. Guru berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan pencipta lingkungan literat. Peran guru dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai teladan. Guru harus menunjukkan kebiasaan membaca dan menulis agar menjadi contoh nyata bagi siswa. Yang kedua itu sebagai fasilitator. Guru menyediakan media dan kegiatan literasi seperti pojok baca, jurnal literasi, dan lomba menulis. Yang ketiga itu sebagai motivator. Guru memberikan dorongan dan penghargaan bagi siswa yang aktif yang aktif membaca. Yang keempat itu sebagai evaluator. Guru menilai kemampuan membaca dan menulis siswa melalui portofolio atau catatan refleksi. Bahwa keberhasilan literasi sangat bergantung pada konsisten dan kreativitas guru dalam menciptakan kegiatan yang menarik. Guru juga perlu mengaitkan kegiatan literasi dengan kehidupan nyata agar siswa memahami manfaat membaca dan menulis. Yang ketiga itu ada peran guru dalam literasi digital. Literasi digital kini menjadi bagian penting dari pembelajaran dasar. Guru harus menjadi pengarah agar siswa mampu menggunakan teknologi digital secara produktif, bukan sekedar konsumtif. Guru dapat mengembangkan literasi digital melalui yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek digital seperti digital storytelling dan motivation comics. Yang kedua itu penggunaan media interaktif seperti virtual field trip dan simulasi pembelajaran daring. Yang ketiga itu diskusi tentang etika digital dan keamanan siber. Literasi digital harus dibarengi dengan pendidikan karakter agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Guru berperan penting dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis terhadap informasi digital dan bimbingan siswa dalam menilai keaslian sumber berita. Yang keempat itu peran guru dalam mengembangkan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Guru memiliki peran besar dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan pemecahan masalah. Dalam proses ini, guru tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga membimbing siswa memahami proses berpikir dan alasan di balik setiap jawaban. Guru harus mampu yang pertama itu mengaitkan materi matematika dengan konteks nyata agar siswa memahami manfaat konsep yang dipelajari. Yang kedua itu memberikan kesempatan siswa menjelaskan hasil kerja untuk mengasah kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga itu menyusun soal yang menantang daya nalar dan logika siswa. Yang terakhir itu memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa dapat memperbaiki cara berpikirnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membantu kepercayaan diri dan pola pikir ilmiah pada siswa. Guru berperan sebagai pembimbing yang menuntun siswa menemukan solusi melalui pengalaman belajar langsung.
Yang terakhir itu peran guru dalam literasi digital dan etika teknologi. Guru juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengenalkan literasi digital di sekolah dasar. Guru diharapkan dapat membimbing siswa menggunakan teknologi secara aman dan etis. Karena siswa SD berada pada usia yang rentan terhadap pengaruh negatif internet. Guru berperan dalam yang pertama itu memberikan pemahaman dasar tentang etika digital seperti menghargai privasi dan menghindari plagiarisme. Yang kedua itu mengajarkan siswa cara memverifikasi informasi dan mengenali berita palsu. Yang ketiga itu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, misalnya membuat video edukatif atau presentasi digital. Yang keempat itu menanamkan nilai tanggung jawab digital agar siswa menggunakan teknologi secara produktif. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan sosial dan moral. Guru berperan membentuk siswa agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan beretika. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu literasi matematika dan kemampuan pemecahan masalah merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Keduanya ini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi yang berpikir kritis, logis, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Keberhasilan pengembangan kedua aspek ini sangat bergantung pada penerapan strategi pembelajaran kontekstual, inovatif, dan peran aktif guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang literat, kolaboratif, dan juga bermakna. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Pagi.